Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 201, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikan kepadaku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka. Ayat ini, kata para ulama kita, disebut dengan doa sapu jagat, karena isi kandungannya meliputi, mewakili seluruh hajat keperluan semua kita. Kita ingin kebaikan dunia dan ingin kebaikan akhirat. Sehingga ulama kita pun mengajarkan kepada kita orang awam, ketika berdoa tidak bisa doa menggunakan bahasa Arab yang panjang-panjang, cukup membaca doa yang ringkas ini, doa yang singkat ini. Tetapi perlu difahami bahwa apa sih makna tafsir kebaikan di dunia? Karena ada sebagian kita yang punya pandangan, punya pemahaman yang namanya kebaikan dunia itu selalu bermakna berlimpahnya ekonomi, banyaknya uang, harta benda. Pemahamannya hanya seputar materi belaka. Padahal para sahabat dan para tabi'in lebih faham dengan tafsir ayat tersebut. Nah, bagaimana mereka menafsirkan arti kebaikan di dunia? Berikut saya akan sampaikan pendapat orang-orang yang faham tafsir ayat tersebut. Satu sahabat Ali, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan kebaikan di dunia bermakna seorang istri yang solehah. Istri yang solehah itu adalah kebaikan di dunia. Jadi walaupun tidak punya harta, tidak punya benda yang banyak, materi yang berlimpah, asal memiliki istri yang solehah, itulah kebaikan di dunia. Untuk apa kalau harta melimpah, uang banyak, rumah besar, sementara istrinya tidak setia, istrinya tidak solehah, melawan sama suami? Itu bukan kebaikan, keburukan dunia itu. Ini pendapat sahabat Ali yang merupakan keponakan Nabi sekaligus menantunya Nabi. Yang disebut dengan kebaikan di dunia adalah bagi suami yang punya istri, baik istri 1, 2, 3, bahkan 4, semuanya istrinya solehah. Inilah perhiasan di dunia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha mar'atus solehah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh. Ini yang belakang ini calon suami nih, calon suami ya. Nanti carilah ya calon istri yang solehah, ya, yang baik agamanya. Kemudian yang kedua, menurut
sahabat Ja'far. Beliau berkata, menafsirkan arti kebaikan di dunia adalah badan yang sehat. Badan yang sehat. Ya untuk apa kalau banyak uang, banyak harta, banyak penyakit tubuhnya? Habis nanti untuk berobat. Tapi kalau kita punya fisik badan yang sehat, walaupun gak kaya, walaupun buntu, ya itu kebaikan di dunia itu. Kebaikan di dunia. Orang kaya kadang-kadang banyak penyakit sehingga tidak bisa menikmati hartanya. Di AC, pantangan gak bisa, makan pedas, pantangan tidak bisa, makan yang kuah bersantan tidak bisa, asin sedikit nggak bisa. Lah, kalau banyak harta nggak bisa menikmati hartanya, ya untuk apa? Ya, hampir nggak ada gunanya hartanya. Mendingan tubuh sehat, walaupun nggak kaya. Seperti ini, yang belakang nggak ada pantangan kan? Makan apa saja lahap. Ada nggak pantangannya? Nggak ada pantangan, satu pantangan. Nggak bisa makan dikit kalau enak. Nah, ya, kalau makan dikit pantangan ya. Kalau enak pantangan kalau sedikit ya. Sehat kita ini. Alhamdulillah ya, itu kebaikan di dunia. Kemudian kata Ja'far juga, selain bermakna tubuh yang sehat, arti kebaikan dunia, juga bisa bermakna rezeki yang cukup. Cukup saja itu sudah luar biasa itu, daripada berlebihan melalaikan ibadah. Ya, yang penting cukup rezeki. Sudah luar biasa. Karena sering orang yang hartanya banyak berarti akan menyita waktu. Semakin banyak harta, maka semakin banyak menyita waktu untuk ibadah. Porsi ibadah semakin sedikit kalau hartanya banyak. Tapi kalau sedikit harta, banyak kan waktu untuk baca Quran, banyak waktu untuk berzikir, banyak waktu untuk iktikaf di masjid, ya, banyak waktu untuk duha dan lain sebagainya. Itu arti kebaikan dunia, rezeki yang cukup. Kita mohon kepada Allah rezeki yang cukup. Mau sedekah cukup, ya. Mau membeli baju cukup, mau membeli HP yang baru cukup, mau ngajak makan Pak Sofyan cukup, mau umroh cukup. Ini luar biasa ini ya, rezeki yang cukup untuk melakukan ibadah serba cukup. Kemudian kata Ja'far juga yang disebut dengan kebaikan dunia adalah pengetahuan Al-Quran. Ya, pengetahuan Al-Quran. Kita mohon kepada Allah agar diberi kefahaman Al-Quran. Ini kebaikan juga ini ya. Orang yang faham, yang fakih tentang isi kandungan Al-Quran, itu juga kebaikan. Tidak hanya bisa membaca, tapi juga paham isinya. Kemudian yang berikutnya, menurut Ja'far, kemenangan di dunia, kebaikan di dunia juga bermakna kemenangan terhadap musuh Islam.
Itu kebaikan dunia itu ya. Ketika umat Islam dizolimi, ya, kita bisa mengalahkan mereka. Ya. Ketika umat Islam diganggu, diserang, kita bisa mengalahkan mereka. Itu pun juga kebaikan di dunia. Dan yang berikutnya kata Ja'far, yang disebut dengan kebaikan dunia adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Ini merupakan kekayaan, harta. Ya, kalau punya kawan, sahabat yang soleh, yang baik, ya, kebaikan juga itu. Kalau punya kawan yang jahat, petaka itu, musibah itu. Karena dari kawan itu bisa memberi sesuatu kepada kita. Ya, kalau kawan baik akan memberi kebaikan. Kawan yang jahat akan memberi kejahatan. Makanya kita cari kawan yang baik, yang soleh, yang baik agamanya. Jangan asal mencari kawan. Agama kita menyuruh kita untuk memilih, mencari sahabat yang soleh. Ini merupakan kebaikan di dunia kalau punya kawan yang soleh. Kemudian yang ketiga, sahabat Qatadah berkata, makna kebaikan di dunia adalah keselamatan. Ya, keselamatan hidup dalam keamanan, ya, tidak banyak kecelakaan, ya, aman, selamat, kita kemana-mana selamat, di rumah selamat, di kendaraan selamat, bukan selamat ini, ya, ya, selamat, aman, ya, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu pun kebaikan di dunia, ya. Kemudian selain keselamatan di dunia, yang disebut dengan kebaikan di dunia juga keperluan hidup yang cukup. Ini sama dengan pendapat Ja'far tadi, ya, keperluan hidup yang cukup. Yang keempat, menurut Hasan Basri, tabi'in, ya, berkata, yang disebut dengan kebaikan di dunia adalah ilmu Islam. Ilmu Islam. Ini sama dengan tadi, ya, yang pertama Ja'far, pengetahuan Al-Quran. Tapi yang ini lebih luas lagi, juga paham dengan hadis, ya. Al-Quran paham, hadis paham. Jadi kalau kita bertambah ilmu kita, ya, bertambah luas ilmu agama kita, itu bermakna Allah memberi kebaikan di dunia. Walaupun nggak kaya, kita faham agama, ya, banyak ilmu Islam yang kita beroleh, itu juga merupakan kekayaan, ya, kebaikan di dunia. Maka para pemuda ini, pelajar, semangatlah dalam belajar. Mumpung masih muda, ya. Kalau sudah tua seperti Ustadz Sufyan ini, sudah sering lupanya, ya. Karena banyak yang dipikir, ya. Ya, mikir ekonomi, mikir anak istri, dan lain sebagainya. Kalau Anda sekarang masa-masa belajar, sungguh-sungguhlah dalam belajar, supaya ilmu Islam bertambah banyak di diri Anda. Dan apalagi menurut Hasan Basri, yang disebut dengan kebaikan di dunia adalah ibadah. Kita bisa beribadah dengan baik, itu pun kekayaan. Kita bisa menambah kualitas, kuantitas dalam beribadah kepada Allah, itu pun merupakan kebaikan. Masya Allah, ternyata tidak hanya uang, ya, yang namanya kebaikan di dunia, ya. Bisa beribadah dengan baik, itu pun kebaikan di dunia. Bisa menjaga duha tiap
hari ya, tiap pagi, itu pun harta kita, kebaikan di dunia. Bisa membaca Quran tiap hari, itu pun kebaikan di dunia. Bisa istiqomah tahajud tiap malam, itu pun kebaikan di dunia. Bisa istiqomah berjamaah di masjid, itu pun kekayaan, kebaikan di dunia. Ini maksud kebaikan di dunia. Yang kelima, menurut Suddi, ya, Suddi rahimahullah berkata, kebaikan di dunia maksudnya adalah harta yang halal. Ya, harta yang halal. Dalam mendapatkan harta, dalam mencari harta, dipastikan dari sumber yang halal. Banyak di antara kita orang Islam yang kepingin berharta dalam segi materi, ya, kepingin kaya, enggak lagi memperhatikan halal haram. Ya, dia pakai rumus berapa H itu? Halal, haram, hantam, hakku, hakmu. Rumusnya 5H. Ya, halal, haram, hantam, hakku, hakmu. Ini PKI ini. Nggak boleh seperti ini, ya. Orang Islam harus memperhatikan soal kehalalan dalam mencari nafkah. Maka orang yang punya harta yang halal dalam mendapatkannya, itulah juga kebaikan di dunia. Kemudian yang keenam, Ibnu Umar berkata, kebaikan di dunia bermakna anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Punya anak, anaknya dididik dengan baik, akhirnya anaknya menjadi kebanggaan orang tuanya. Anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini juga merupakan harta. Jadi bagi saudaraku muslim yang sudah punya anak, bahkan punya anak banyak kayak saya, walaupun tidak kaya harta, fahamilah bahwa anak itu juga merupakan kebaikan di dunia. Kalau kita berjumpa kawan lama, ya, berjumpa dengan kawan yang lama tidak ketemu, ya, kawan kita dulu kuliah, ya, kawan kita mondok 10 tahun baru ketemu. Ketika bertemu, pasti yang ditanya, anaknya sudah berapa? Ya, anak, ya, yang ditanya, ya, anaknya sudah berapa kawan? Setelah anak yang ditanya, terus istrinya sudah berapa? Enggak, itu canda, ya, canda. Anak yang ditanya, ya, anaknya udah berapa anaknya? Enggak ditanya sudah berapa mobilnya, sudah berapa rumahnya. Tidak ditanya masalah kekayaan harta benda. Maka anak merupakan kebaikan di dunia dan merupakan aset untuk orang tua kelak di yaumil qiyamah. Maka bagi orang tua, berusahalah untuk membimbing, mendidik agar anak kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu juga merupakan kebaikan di dunia. Dan kata Ibnu Umar, juga termasuk kebaikan di dunia adalah keindahan tubuh. Ya, punya tubuh yang indah juga termasuk kebaikan di dunia. Paras yang indah, yang ganteng, yang cantik, ya, ganteng, cantik, sehat pula. Itu memang juga kebaikan. Seperti ini, ya, para pemuda ini semuanya ganteng semua, ya. Ganteng, enggak ada yang semua ganteng, tidak ada yang jelek. Saya lihat semuanya ganteng, nggak ada yang cantik kan? Ganteng semua, ya. Nah, ini juga perlu disyukuri. Nah, itulah barangkali kajian hari ini tentang tafsir makna doa sabu jagat
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan di dunia dan akhirat, dan minta dari perlindungan azab neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan Allah selamatkan kita dari api neraka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan sama-sama membaca doa kifar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.